Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Pada kesempatan kali ini, saya, Francisco Tambunan, penyuluh kehutanan pada Balai KSTA Sulawesi Utara, akan menayangkan video pembelajaran terkait pentingnya memahami batas-batas kawasan hutan bagi masyarakat sekitar hutan. Saat ini, banyak dijumpai tanda batas kawasan hutan dalam kondisi rusak, bergeser dari posisi sebenarnya, bahkan tanda batas menjadi hilang, sehingga batas kawasan menjadi kabur atau tidak jelas. Ketidakjelasannya batas kawasan hutan menimbulkan risiko berkurangnya luas kawasan hutan, rusaknya sumber daya hutan, dan terganggunya keberlangsungan fungsi hutan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan sosialisasi pentingnya memahami batas-batas kawasan hutan bagi masyarakat desa binaan. Oke, baik. Untuk ruang lingkup atau outline presentasi atau video pembelajaran yang akan saya bawakan, yaitu menyangkut yang pertama terkait dengan definisi hutan dan kawasan hutan, jenis hutan berdasarkan fungsi, batas kawasan hutan, tanda batas kawasan, pal batas atau tugu batas, bentuk pal batas, dan tanda batas kawasan lainnya. Definisi hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Untuk jenis hutan berdasarkan fungsinya, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, hutan konservasi, di mana hutan konservasi terdiri dari kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam dan suaka marga satwa. Untuk kawasan pelestarian alam terdiri dari Taman Nasional, Tahura, dan Taman Wisata Alam. Yang kedua yaitu hutan lindung. Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Dan yang ketiga yaitu hutan produksi, yang mana terbagi menjadi ke dalam 3 hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Penunjukan suatu wilayah menjadi kawasan hutan tidak cukup berdasarkan kebijakan atau pertimbangan teknis semata. Lebih dari itu, harus ada langkah-langkah berkelanjutan untuk mendukung eksistensi kawasan hutan. Salah satu langkahnya adalah dengan memperkuat dan memperjelas batas-batas kawasan hutan. Tanda batas kawasan adalah suatu tanda yang secara fisik di lapangan berupa pal batas atau tugu batas, dan di peta berupa garis atau titik yang menyatakan koordinat letak atau posisi batas. Suatu tanda pal batas atau tugu batas yaitu suatu tanda batas yang tetap dengan ukuran tertentu yang terbuat dari bahan beton dengan rangka besi yang dipasang sepanjang trayek batas untuk menyatakan batas fisik di lapangan dengan koordinat tertentu. Manfaat dari pal batas ini yaitu merupakan salah satu media penyampai pesan agar pihak tertentu tidak bertindak sembarangan terhadap kawasan hutan. Selain itu, pal batas merupakan bukti konkret keberadaan suatu kawasan hutan, sehingga jika terjadi masalah tindak pidana kehutanan, maka keberadaan dapat membantu memperkuat dalam menyelesaikan suatu kasus. Untuk bentuk pal batas terbuat dari beton dengan rangka bertulang besi dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 130 cm yang ditanam sedalam 60 cm dan tampak di atas tanah 70 cm. Pada bagian atas panjang 20 cm, dicat putih dan ditulisi huruf dan nomor. Pal batas yang membatasi kawasan hutan dengan areal bukan kawasan hutan atau batas luar kawasan ditulis huruf B pada sisi pal yang menghadap ke arah luar kawasan hutan. Pada sisi pal batas yang menghadap ke dalam kawasan hutan, ditulis inisial singkatan huruf sesuai fungsi kawasan hutan, misalnya CA, SM,
TWA, HP, HPT, ataupun HPK. Selain pal batas dan tugu batas, di batas kawasan juga dapat kita temui beberapa tanda batas kawasan hutan lainnya, seperti yang pertama, papan pengumuman, yaitu suatu tanda dengan ukuran tertentu dan bertuliskan nama, fungsi, dan kelompok hutan. Yang kedua, plat seng, yaitu tanda batas kawasan hutan yang dipasang di pohon dengan tanda batas berupa inisial fungsi kawasan yang ditulis di atas lembaran plat seng. Dan yang ketiga, lorong batas, yaitu lorong yang dibuat dengan ukuran lebar tertentu ke arah dalam kawasan hutan dari pal batas dengan atau tanpa selokan atau parit ukuran tertentu. Adanya pemahaman mengenai batas-batas kawasan hutan kepada masyarakat diharapkan peran serta masyarakat sekitar hutan untuk bersama-sama menjaga kawasan hutan yang ada agar manfaat dapat kita rasakan bersama dan mewarisi hutan yang lestari untuk generasi yang akan datang. Melalui tayangan video ini, diharapkan masyarakat mampu mengetahui dan membangun kesepahaman dengan para pihak tentang batas wilayah kawasan, sehingga keberadaan kawasan hutan tetap terjaga keutuhan dan kelestariannya. Demikian video pembelajaran yang bisa saya tampilkan dan saksikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatian dan kebersamaannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.